warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, segenap alimil ulama, para hujjaj, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Pergeseran waktu yang begitu cepat, jarum jam berjalan pada porosnya, hari berlaju pada harinya tak terasa, menghantarkan umat Islam yang berada di antero jagat raya dunia ini sudah dimasuki oleh satu bulan yang amat indah, bulan yang amat luar biasa, karena dilahirkan manusia juga yang luar biasa. Beliau adalah pemimpin yang sejati, pemimpin yang abadi, reformis yang tak bisa diganti-ganti, junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia yang konon mayoritas beragama Islam itu nggak usah heran ketika datang bulan Rabiul Awal, di sana sini diadakan acara dan upacara gempa gempita Maulid Nabi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang makin canggih, sains yang makin menjulang tinggi, ini kok sekarang muncul berbagai macam komentar dan komen yang kurang sedap. Apa kata manusia klinik ini? Maulid itu bid'ah katanya. Maulid itu mengarah kepada kemusyrikan katanya. Dan katanya maulid itu tidak ada gunanya. Maaf, menurut khatib yang bodoh ini, orang tersebut bukannya tidak ngerti, tapi belum ngerti. Bukannya tidak tahu, tapi belum tahu. Di mana letak bid'ahnya itu maulid? Ketika kita menghadiri peringatan maulidnya Nabi, kita mendengarkan para ulama memberikan tausiah, kita mendapatkan ilmu. Ketika kita hadir memperingati maulidnya Nabi, kita mendengarkan qori membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Ketika kita hadir memperingati maulidnya Nabi,
satu sama lain kita orang Islam tidak kenal, timbul perkenalan, tercipta ukhuwah Islamiyah. Betapa indahnya ketika umat Islam menghadiri peringatan maulidnya Nabi, satu sama lain berkenalan. Ini adalah ajaran yang disampaikan dalam Islam. Kita tahu Bilal bin Rabah, seorang budak yang pertama kali masuk beragama Islam. Maaf, berkulit hitam pekat, namun sejarah telah menggoreskan dengan tinta emas, beliau adalah orang yang ahli ibadah. Rasulullah itu sempat heran kenapa Bilal bin Rabah belum meninggal dunia, sendalnya, bakyaknya itu sudah ada di surga. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Hai Bilal bin Rabah." "Labbaik, ada apa ya Rasulullah?" "Aku ni heran dengan engkau." "Loh, kenapa? Engkau masih hidup tapi bakyakmu, sendalmu sudah ada di surga. Amalan apa yang kau kerjakan hai Bilal bin Rabah?" Dijawab oleh Bilal bin Rabah, "Begini ya Rasulullah, engkau tidak pernah perintahkan aku untuk sholat 2 rakaat setelah berwudu. Tidak ada anjuran yang kau perintahkan untuk aku sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini aku lakukan ya Rasulullah, bid'ah, tapi inilah yang terjadi. Akunya masih hidup tapi sendalku sudah ada di surga." Terkesan bid'ah, terkesan tidak dianjurkan oleh Rasul, tapi in ahsantum fahuwa husnun alaikum. Kalau memang itu baik, berdampak positif bagi kita umat Islam, silakan dikerjakan, kata Rasul, kata Allah. Kenapa? Asalkan itu adalah mengandung kebaikan, nilai yang tak ternilai harganya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu yang namanya Rasulullah itu adalah manusia yang luar biasa, enggak kayak kita manusia biasa. Wajar kalau kita memperingati kelahiran daripada Rasulullah. Kenapa? Andil daripada ajaran yang ada dalam Rasulullah itu amatlah luar biasa. Andaikan saja Indonesia ini tidak masuk dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kita harus meyakini Indonesia ini, kehidupan bangsa, rakyat ataupun warganya itu akan melebihi daripada binatang. Makanya sungguh amat keliru kalau ada yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ketinggalan zaman. Islam itu adalah agama yang harus dimuseumkan. Ini amat dan sangat keliru. Kenapa? Al-Islam la yatba'uz zaman wa la yakunahuz zaman, walakinnal Islam yar'a wa yataqaddamuz zaman. Islam itu bukan agama yang ketinggalan zaman. Islam itu bukan agama yang harus dimuseumkan. Akan tetapi Islam adalah agama yang mengembangkan dan memajukan zaman. Sekali lagi saya berkata, andaikan saja Indonesia tidak masuk dalam ajaran Islam, kehidupan rakyatnya akan seperti binatang. Dan tolong, hai bagi Anda para penguasa, bagi Anda hai para pemimpin, pakailah otak jernihmu. Andaikan saja Indonesia tidak ada umat Islam, sulit Indonesia ini bisa merdeka. Dari masjid melahirkan para pahlawan, dari musola melahirkan para pejuang, dari langgar melahirkan para pendekar. Berjibaku umat Islam dalam memerdekakan Indonesia. Kalau tidak ada umat Islam, tetesan darah daripada umat Islam, sulit Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka. Mau bicara apa dalam Islam? Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tidak ada dalam Islam, semua serba ada. Ketika pandemi muncul,
ketika COVID datang, kita dianjurkan cuci tangan, cuci muka. Islam sudah berbicara. Kita disuruh cuci muka, kita disuruh cuci tangan. Lihat aja saat berwudu. Saat berwudu bukan cuma cuci tangan, bukan cuma cuci muka, cuci kaki, cuci hidung, cuci semuanya. Bukan hanya 3 kali, semua dilebihkan lebih daripada 3 kali. Sholat 5 waktu, belum lagi kalau sholat sunnah. Lalu kita dianjurkan memakai masker. Islam sudah berbicara. Konon informasinya, ketika pandemi belum bermunculan, ketika COVID belum menjadi suatu momok yang menakutkan, apa yang terjadi di suatu negara yang mayoritas non-muslim, ketika ada wanita yang memakai masker, memakai cadar, ditarik, dianiaya, dipukuli. Tapi ketika muncul pandemi ataupun COVID, maaf, jangankan mereka yang perempuan, laki-laki memakai cadar, laki-laki memakai masker, menunjukkan betapa Islam adalah agama ya'lu wala yu'la alaih, tinggi, tidak ada yang melebihi daripada tingginya ajaran Islam. Hadirin sidang salat Jum'ah rahimakumullah, kalau umat Islam ketika bulan Rabiul Awal tiba, diadakan peringatan maulidnya Nabi, itu wajar. Kenapa? Rasulullah sekali lagi bukan manusia yang biasa, beliau adalah manusia yang luar biasa. Keluar biasaan Rasulullah sudah nampak pada saat akan diciptakan. Maaf, barangkali mereka yang telah membid'ahkan maulid Nabi belum tentu paham apa yang akan saya sampaikan. Makanya kalau ada orang yang anti terhadap maulid Nabi, lalu mereka membid'ahkan maulid Nabi, mereka bertanya mana dalil hadis ataupun Qur'annya, katakan kepada mereka, untuk mengagungkan seseorang, untuk memuliakan seseorang, untuk membesarkan dan memuji kepada seseorang, tidak memerlukan dalil Quran dan hadis. Kenapa? Tidak ada larangan di dalam kita memuji dan mengagungkan seseorang, apalagi yang dipuji dan diagungkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Rasulullah, Masya Allah, ketika Rasulullah akan dilahirkan di kota Mekah, itu kota Mekah sudah di backup, dikelilingi oleh para malaikat agar setan tidak menyaksikan kelahiran daripada Rasulullah. Kenapa? Setan itu jahat, Rasulullah itu baik. Maka ketika Rasul akan dilahirkan, setan tidak boleh menyaksikan kelahiran daripada Rasulullah. Rasulullah itu enggak kayak kita kaum Adam. Kalau kita dikhitan, disunat pada saat kita sudah lahir ke alam dunia, Rasulullah tidak seperti kita. Rasulullah ketika dilahirkan, kemaluannya sudah dikhitan. Oleh siapa? Oleh para malaikat. Dibantu oleh siapa? Oleh bidadari dari surga. Dibersihkan dengan apa? Dengan air Zam-Zam yang juga dari surga. Itulah Rasulullah. Bahkan hebatnya lagi Rasulullah, ketika Rasulullah telah dilahirkan ke alam dunia, itu yang namanya Rasulullah ketika buang air besar, kotorannya enggak bisa dilihat oleh orang. Ketika Rasulullah sedang buang air besar, pada saat kotorannya mau kelihatan orang, itu tiba-tiba bumi terbelah dua kecil. Kotoran Rasul jatuh, bumi rapat kembali. Kotoran Rasul enggak bisa dilihat oleh orang karena sucinya Rasulullah. Percaya
atau tidak, kalau Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, jangankan bumi dibelah dua kecil, besar seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, semua bisa terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia, karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Rasulullah ketika dilahirkan, Rasulullah ketika belum dilahirkan, cahayanya sudah ada di surga. Cahaya Rasulullah sudah ada di surga sebelum Rasulullah dilahirkan. Makanya ketika Rasulullah berjalan itu tidak ada bayangannya. Pernah suatu saat sahabat Rasulullah dengan para sahabat yang lain jalan dengan Rasulullah di bawah terik matahari di padang tandus yang kering kerontang. Ketika Rasulullah berjalan dengan mereka, mereka semua jalan ada bayangannya, tapi Rasulullah tidak ada bayangannya. Sahabat Abdullah penasaran, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa? Kami semua jalan ada bayangan, tapi kenapa engkau tidak ada bayangan ya Rasulullah?" Rasul enggak mau menjawab. Kenapa? Khawatir ada unsur kesombongan. Rasulullah itu bukan orang yang sombong. Sombong adalah hak Allah, dan hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Kenapa sih Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya? Karena Rasulullah itu adalah manusia yang amat luar biasa. Bayangan Rasulullah itu tidak pantas untuk diinjak oleh orang banyak. Makanya Rasulullah kalau jalan tidak ada bayangannya. Lalu yang kedua, kenapa Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya? Karena cahaya dari apapun sumbernya itu tidak akan bisa mengalahkan pancaran cahaya yang ada pada wajah Rasulullah. Sehingga para sahabat ketika berhadapan dengan Rasul itu, para sahabat memalingkan wajahnya, enggak bisa memandang Rasul terlalu lama. Bukan karena benci kepada Rasul, tapi karena para sahabat enggak sanggup memandang pancaran cahaya yang ada pada wajah Rasulullah. Dan selanjutnya, kenapa Rasulullah kalau jalan tidak ada bayangannya? Karena Rasulullah itu adalah manusia pemimpin bukan hanya satu negara saja, bukan hanya pemimpin dua negara saja, bukan hanya pemimpin tiga negara saja, tapi Rasulullah adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para rasul dan para nabi. Makanya Rasulullah kalau jalan itu tidak ada bayangannya karena mulianya Rasulullah. Allah nyuruh kita sholat, maaf, Allah enggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, maaf, Allah enggak puasa. Allah nyuruh kita zakat, oh Allah tidak zakat. Allah wajibkan kita haji, Allah tidak haji. Tapi aneh, ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, ternyata Allah sendiri menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan hanya para malaikat, kata Allah, aku sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan, Allah Al-Khaliq pencipta bersolawat kepada Rasulullah sebagai makhluk yang diciptakan. Makanya jangan main-main dengan solawat. Kalau kita hadir memperingati maulidnya Nabi, itu kadang-kadang ketika ada yang baca solawat, mereka yang hadir ngobrol. Ketika ada yang baca solawat Nabi, mereka yang hadir maulid Nabi enak ngerokok. Ketika ada acara maulid Nabi, dibacakan solawat enak, mereka lalu makan-makan. Ya Allah, maaf, tidak ada nilai sama sekali hadirnya kita dalam rangka memperingati maulidnya Nabi. Kita tahu para malaikat itu pernah berhadapan dengan Allah.
Apa kata para malaikat? Ya Allah, ya Rabb, Engkau boleh turunkan air hujan berhari-hari lamanya, Engkau boleh turunkan air hujan berbulan-bulan lamanya, Engkau boleh turunkan air hujan bertahun-tahun lamanya. Kami, kata para malaikat, mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Tapi maaf ya Allah, ketika ada orang yang bersalawat kepada Nabi, kami tidak sanggup untuk menghitung pahala mereka yang membaca solawat kepada Rasulullah. Bayangkan, para malaikat jujur di hadapan Allah berkata, Kau turunkan air hujan berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun, kami mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Tapi kami, kata para malaikat, enggak mampu menghitung pahala orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan kita tahu ketika Nabi Adam alaihissalam itu menikah dengan Siti Hawa alaihissalam, mas kawinnya bukan apa yang ada di surga, dengan glamornya di surga tidak, dengan kemewahan yang ada di surga tidak. Justru pernikahan daripada Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa alaihissalam itu maharnya adalah solawat kepada Rasulullah, padahal Rasulullah belum dilahirkan. Allahu Akbar, betapa mulianya Rasulullah. Rasulullah itu adalah pemimpin yang mempunyai prolog dan kronologis yang amat indah. Pemimpin yang mau mengukur dan melihat kepada yang dipimpin. Rasulullah itu enggak mau makan enak kalau belum rakyatnya makan enak. Rasulullah tidak akan dapat tidur nyenyak kalau belum rakyatnya tidur nyenyak. Rasulullah tidak akan merasa hidup nyaman kalau umatnya tidak terasa hidup nyaman. Itulah Rasulullah. Bahkan pembelaan Rasulullah ini luar biasa. Ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa daripada Rasulullah, berlahan pelan Rasulullah merasa sakit. Lalu bertanya kepada malaikat Israel, "Hai Israel, malaikat pencabut nyawa, ada apa ya Rasulullah? Seperti inikah kelak umatku saat kau cabut nyawanya? Perih dan pedih seperti inikah ketika umatku akan kau pisahkan ruh dan jasadnya?" Apa yang dijawab oleh malaikat Israel? Lebih dari ini ya Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Kalau memang perih dan pedihnya saat kau cabut nyawa umatku seperti ini, maka aku minta padamu hai Israel, hari ini juga kau cabut nyawaku dengan sepedih-pedihnya, dengan seperih-perihnya, dengan sesakit-sakitnya, asalkan umatku semua ketika kau cabut nyawanya tidak merasakan sakit lagi. Biarkan rasa sakit itu terlimpa pada diriku, asalkan umatku tidak merasakan perih saat kau cabut nyawanya. Begitu hebatnya pertolongan Rasulullah. Makanya kalau kita menyadari betapa hebatnya kepemimpinan Rasulullah, alangkah indahnya kalau di Republik negara ini pemimpinnya paling tidak 30% aja seperti Rasulullah. Contoh, Rasulullah katakan apa? Laula an asyukka ala ummati bisiwaki inda kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan terhadap umatku, kata Nabi, aku wajibkan umatku untuk bersiwak, bersikat gigi ketika hendak sholat. Tadinya tadinya Rasulullah pengen bikin ketentuan hukum. Gimana? Kalau mau sholat kita wajib sikat gigi. Tapi maaf, Rasul berpikir, ya kalau ada odolnya, ya kalau ada sikat giginya, ya kalau itu orang kaya. Dirubah oleh Rasul. Gimana? Jadi sunnah.
Kalau mau sholat yang tadinya wajib menjadi sunnah sikat gigi, dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain tidak berdosa. Maksudnya apa? Ketika kita jadi pemimpin atau pemimpin di Republik Indonesia ini, kalau mengikuti jejak Rasulullah, rakyatnya akan aman. Udah tahu gara-gara pandemi rakyat pada susah, gara-gara pandemi kolab ekonominya, gara-gara Covid itu kita sedang bangkrut. Ya tolong dong BBM jangan dinaikin lah, rakyat lagi pada sengsara BBM dinaikin, ya jelas timbul gejolak. Kenapa? Lagi serba susah semuanya. Hadirin rahimakumullah, sekelumit ini yang bisa disampaikan, masih banyak yang akan teruraikan, tapi karena waktu yang tidak mengizinkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza astaghfiru li wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma ni'matahu alaina wa radiya lana al-islam dina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbuna wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyuna. Allahumma salli fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi ghadsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa ala tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma antal azizul kabir wa nahnu abduka ad-da'if alladzi la haulun wala quwwatun illa bika. Allahumma sakhir lana bana Adam binti Hawa kama sakharta Fir'auna bi Musa wa layyin lana qalbahum kama layyantal hadida li Daud alaihi salam fa innahum la yatakallamuna illa bi idnika wa nasiyatuhum fi qabdiyatika wa qulubuhum fi yadika jallat sana'u bi wajhika ya arhamar rahimin. Khususan li ra'is hadzal bilad Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yashkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.